Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Tiba saatnya kita untuk ngasih lihat ya gimana tes sensor untuk Supercala Explorer smartwatch yang di bawah 1 juta tapi udah dual band GPS. Supercala memang harganya cukup affordable tapi kualitasnya bagus-bagus. Nah, gimana dengan Supercala Explorer ini? Langsung aja kita mulai dari tes log GPS. Kondisi langit di sini lumayan mendung sebelah sini ya, tapi sebelah sininya lumayan cerah. Oke, dan seperti biasa di bawah pohon seperti ini, tapi tidak terlalu lebat. Kita klik outdoor run. Oke, ternyata cepat ya. Seperti itu untuk log GPS di Supercala Explorer. Padahal barusan GPS-nya itu harus diupdate lagi di aplikasi. Tapi ya cepat-cepat aja ya untuk log GPS di Supercala Explorer ini. Oke, sekarang kita lihat data laporan olahraga di smartwatch-nya. Kita masuk ke workout records 3,16 km ya pagi. Oke, seperti ini. Di sini ada total time atau durasi, kemudian total distance, total kalori yang terbakar juga. Di bawahnya ada total steps, kemudian average cadence, kemudian average stride length, panjang langkah ya, rata-ratanya pastinya 98 cm. Kita geser lagi ke bawah, ada average pace 6 menit 42 detik per kilometer. Kemudian ada average heart rate minimal dan juga maksimalnya juga ada. Geser lagi ada heart rate zone maksimum sampai warm up. Kemudian di bawahnya ada rutenya ya. Rutenya jadi kelihatan di sini. Oke, dan sisanya tinggal di aplikasi. Oke, lanjut di aplikasi. Tampilannya pertama seperti ini, ada peta, petanya aman aja di sini. Kita mulai dari paling atas dulu ya. Di sini ada tombol share ya. Untuk share-nya bisa data kayak gini atau kita custom. Ini termasuk langka juga untuk smartwatch murah ya. Kita bisa custom pakai foto sendiri bahkan di sini. Tapi memang untuk datanya cuma kayak gini aja ya. Jarak, kemudian durasi dan laju rata-rata atau pace. Di atas keterangan olahraganya. Back lagi di sini ada peta. Petanya gak bisa di custom ya. Jadi cuma kayak gini doang. Tetap kelihatan, gak bisa disembunyikan di daerah mana, kilometernya dan segala macem lah. Jadi ya cuma kayak gini aja. Kemudian di bagian bawah ada summary. Sama dengan laporan pas kita mau share. Durasi, laju rata-rata, kalori yang dikonsumsi ada ini ya. Dan jarak. Kemudian di bagian detail seperti ini. Ini summary total semua. Sama dengan apa yang ditampilkan di smartwatch. Kemudian di bagian bagan seperti ini ada detak jantung, zona heart rate, kemudian pace, cadence. Dan ini yang baru nih. Biasanya Glory Fit Pro ya, kemudian weight produk itu selalu gak ada kenaikan. Di sini ada laporan kenaikannya nih. Glory Fit Pro untuk share data ke Strava-nya otomatis itu bagus, tapi memang tidak bisa diekspor GPX ya, dan juga gak bisa impor. Ya ini data di Strava seperti ini. Jarak, kemudian pace, waktu bergerak, kenaikan elevasi, kemudian detak jantung rata-rata, dan juga cadence rata-rata. Ya, BPM atau heart rate-nya masuk di sini. Untuk data lebih lengkapnya seperti biasa tinggal geser aja ke bawah. Jadi ini terbilang lengkap ya, nggak banyak dikurangi. Untuk mapnya juga di sini tetap masuk sih. Sekarang untuk kualitas GPS-nya, mulai dari jarak yang ditempuh ya. Di sini setelah file GPX-nya diekstrak ada sedikit penambahan dari 3,16 jadi 3,17 ya di Supercala. Sedangkan setelah dibandingkan dengan Garmin itu ada perbedaan lumayan banyak. Nanti saya jelaskan ya, bisa dilihat di map. Perbedaannya di sini dari 110 meter sampai 120 meter. Oke, untuk line warna oranye itu Supercala, sedangkan warna biru itu Garmin. Nah, di sini yang jadi pembeda yang lumayan jauh ya, sampai 100 meter lebih. Ini gara-gara karena nggak tahu kenapa Garmin agak sedikit susah pas awal mau setting gitu ya, setting lokasi GPS. Apa karena jarang saya pakai ya dan saya konekkan ke HP, jadi tiba-tiba seperti ini, saya nggak tahu. But ya seperti itu
kenyataannya. Di sini Supercala lebih cepat untuk lock ya, untuk lock GPS-nya. Kemudian bisa dilihat ya, rata-rata untuk smartwatch murah GPS-nya memang selalu seperti ini. Kalau kita lihat dari awal memang nggak ada masalah ya, bagus-bagus aja, bahkan di banyak pohon pun bagus ini, cakep banget. Tapi mulai kelihatan di jalan terbuka kayak gini ya, sama dengan beberapa atau kebanyakan smartwatch murah, GPS-nya itu selalu gak rapi lah ya. Bisa dilihat di situ bulak belok gitu, zigzag ya. Padahal ya lari aja lurus ya di sisi kiri jalan. Oke, ini hampir sepanjang jalan seperti itu. Bahkan ada yang sampai nyebrang-nyebrang dulu ya, seperti di bagian ini, nyebrang dulu ke kanan. But overall untuk keseluruhan ini udah bagus. Terutama biasanya kan kemarin kita banyak nemuin kasus smartwatch murah itu GPS-nya balik gitu ya. Baliknya tuh saya lari dari kanan untuk arah baliknya, tapi tetap dibaca di kiri gitu. Tapi ini enggak, baik-baik aja. Dan tetap ya hampir keseluruhan Supercala GPS-nya kriwel-kriwel kayak gitu. Kalau saya sendiri sih gak masalah. Overall dia bisa mencatat dengan baik lah. Next, untuk heart rate sensor seperti ini, jadi kita bisa ambil kesimpulan heart rate sensor di Supercala ini ya real ya, bukan fake heart rate sensor, karena bekerja dengan baik ya, hampir mirip aja ya bentukannya dengan Garmin Instinct E ini. Cuman ya perbedaan sama seperti GPS-nya, jadi kotak-kotak kayak gini ya, agak serapi pembacaan heart rate di Garmin, karena ya mungkin di Garmin sangat konstan gitu ya baca heart rate-nya, tapi di sini berhenti beberapa gitu kemudian baca lagi ya, mungkin alasannya seperti itu. Dan untuk altimeter kenaikan sama olahraga seperti ini ya, bisa dilihat juga di sini gambarannya sama persis ya, naik-naik, turun-turun, mudun-mudun gitu ya. Jadi ya bekerja dengan baik juga altimeter yang ada di Supercala Explorer ini. Oke, saya rasa itu aja ya untuk tes sensor Supercala Explorer. Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.